Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala Rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kami sebagai khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dengan bertambahnya waktu dan berkurangnya umur kita, hendaknya kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa selalu menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena memang kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki tujuan, memiliki hikmah yang besar, yaitu menjalankan ibadah dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, al-ikhtilaf, perbedaan pendapat atau perselisihan, dia merupakan perkara yang mau tidak mau pasti akan mengenai yang namanya manusia. Setiap makhluk yang bernama al-ins, yang bernama manusia, pasti dia satu saat akan mengalami perbedaan pendapat atau perselisihan. Baik dia orang awam tentang agama Allah, bahkan para ulama, dan bahkan sesama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengalami yang namanya al-ikhtilaf di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia, yaitu Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Dan derajat hadis ini, kata Al-Imam Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, dia merupakan hadis yang hasan, sebagaimana beliau terangkan di dalam kitab Al-Musnad, mimma laisa fi sahihain. Kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa wa'adana mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa darabat minha al-'uyun, faqala qa'il ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddah famadza ta'adu ilaina. Kata para sahabat, disebutkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari memberikan nasihat yang sangat mengena, sehingga menyebabkan hati kami bergetar dan mata para sahabat bercucuran air mata, sehingga sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sepertinya nasihat yang kau berikan kepada kami adalah nasihat
dari orang yang akan meninggalkan dunia ini. Kemudian ada seorang sahabat memberanikan diri berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, famadza ta'adu ilaina?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepada kami lagi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayya bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Rasulullah mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa berhias dengan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Hendaknya kalian mendengar dan taat apa yang diperintahkan oleh pemimpin kalian, dan sesungguhnya kalian nanti akan mengalami perselisihan yang sangat banyak. Sepeninggalku nanti, kalian nanti akan mengalami perselisihan yang sangat banyak. Ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya telah menjadi konsekuensi kehidupan yang namanya manusia. Pasti satu saat mereka akan mengalami perbedaan pendapat dalam kehidupan mereka, terutama dalam permasalahan agama Allah. Nanti akan muncul sekian banyak ajaran-ajaran yang menyebabkan kalian wahai umat manusia akan mengalami sekian banyak perbedaan dan perselisihan. Tetapi Rasulullah SAW setelah memberitakan bahwasanya umat Muhammad SAW akan mengalami perselisihan, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita solusinya. Ketika kita menghadapi perselisihan, apa solusi dari Rasulullah SAW? Solusi dari Rasulullah SAW ketika terjadi perselisihan, bukan kita mengembalikan kepada suara kebanyakan, karena hukum asal telah menjadi sunnatullah, telah menjadi ketetapan Allah bahwasanya suara kebanyakan manusia adalah suara kesesatan. Dan hal inilah yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah mengatakan, "Fa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kalian itu mengikuti suara mayoritas di muka bumi ini, niscaya mereka mayoritas manusia itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Makanya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau menerangkan hadis tentang ghurbatul Islam, tentang akan menjadi asiknya ajaran Islam yang murni ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjelaskan hadis bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Islam ini dibawa pertama kali oleh Rasulullah dalam keadaan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dianggap sebagai ajaran yang asing oleh kebanyakan manusia. Dan dia nanti semakin mendekati akhir zaman, ya'udu ghariba, yang benar itu, ajaran yang murni itu akan semakin dianggap asing oleh kebanyakan manusia. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza kana al-Islamu sayaudu ghariban,
Ma ajhala man istadalla bi kathratin nas. Kata beliau apabila Rasulullah telah memberitakan bahwasanya ajaran Islam yang murni ini akan kembali kepada keasingan, akan menjadi ajaran yang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Fama ajhala, kata beliau, maka sungguh sangat bodoh, maka sungguh sangat dungu orang yang dalam beragamanya berdalilkan dalam beragama ini dengan menghitung kebanyakan jumlah manusia. Maka dalam beragama untuk melihat tolak ukur kebenaran bukanlah berapa jumlah orang yang mengikuti kebenaran tersebut, tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menilai sesuatu benar atau salah. Ketika kita mengalami perselisihan, Rasulullah mengajarkan solusinya. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati, wajib atas kalian semua berpegang dengan sunnah. Wajib atas kalian di dalam melihat perbedaan pendapat, mana yang hak dan mana yang batil, adalah dengan diukur sesuai apa tidaknya dengan cara beragama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada kita, sebagaimana Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Kata Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah Jalla wa Ala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Dan apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu dalam agama ini, mana kita mengembalikan perselisihan tersebut? Ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Salah seorang imam salaf, murid dari murid seniornya Abdullah bin Abbas, yaitu Mujahid bin Jabir rahimahullah, beliau menukilkan ucapan makna ilallah war rasul. Kata beliau, makna ilallah war rasul adalah ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu di dalam agama ini, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan firman Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kata beliau, fadalla ala anna man lam yatahakam ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi majalin niza' wa la yarji' ilaihima falaysa mu'minan billah wa la bil yawmil akhir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka dengan ayat ini menerangkan kepada kita, barang siapa yang ketika terjadi perselisihan dia tidak mau mengembalikannya kepada dalil, kepada Alkitab wa Sunnah, dia tidak mau merujuk pada hukum yang telah ditetapkan oleh Alkitab wa Sunnah, maka dia itu bukan orang yang beriman kepada Allah dan orang yang tidak beriman kepada yaumul akhir. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai umat Islam yang mau selalu merujuk kepada Alkitab wa Sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang lain, di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23, Allah Jalla wa Ala menegaskan, menafikan kesempurnaan iman dari orang yang ketika mendapatkan kejelasan dari dalil, yaitu Alkitab dan Sunnah, kemudian dia tidak mau tunduk kepada dalil tersebut, Allah menafikan dari orang tersebut tentang keimanannya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Jalla wa Ala, fala wa rabbik, maka demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, hatta yuhakimuka, sampai mereka itu mau menjadikan engkau sebagai hakim, bima syajara bainahum, terhadap perkara perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dan mereka itu tidak dikatakan beriman sampai ketika telah datang ketetapan hukum dari engkau, mereka tidak mendapati lagi rasa sempit, rasa tidak menerima terhadap apa yang telah engkau tetapkan dari hukum Allah, dan mereka mau tunduk dengan setunduk-tunduknya kepada ketetapan yang telah engkau tetapkan dalam hukum Allah. Al-Imam Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kata Al-Imam Katsir rahimahullah, wa kullu ma hakama bihi huwal haqqu alladhi yajibu al-inqiyad lahu batinan wa zahiran. Kata beliau, setiap apa saja, perlu kita ketahui bahwasanya setiap apa saja yang ditetapkan hukumnya oleh Rasulullah SAW, yang ada dalilnya dari Alkitab dan Sunnah, dan pemahamannya sesuai dengan pemahaman salaful ummah, bahwal haqqu, maka dialah yang dikatakan yang benar, yajibu al-inqiyadu lahu zahiran wa batinan, yang diwajibkan bagi kita untuk tunduk zahir dan batin kita. Demikianlah cara beragama Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap ada keterangan dari Alkitab dan Sunnah, prinsip mereka dalam beragama yaitu sami'na wa ata'na. Mereka tidak pernah mau menentang. Apabila telah datang kejelasan yang nyata dari Alkitab dan Sunnah, semua hawa nafsu yang ada pada mereka akan ditundukkan kepada kalam Allah dan Sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diajarkan oleh para ulama kami di negeri Yaman. Salah satu guru kami, Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala, sering mengatakan, ma zahara min kalami mukhalifan lil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf fa ana mutaraji'un anhu hayyan kana aw mayyita, al-haqqu ahabbu ilaina min kulli ahad. Kata beliau mengajarkan kepada kami tentang prinsip ketika terjadi penyimpangan dalam agama, ketika terjadi perselisihan di dalam agama. Kata beliau, setiap ucapan, setiap kalian mendapatkan ucapanku wahai murid-muridku yang menyelisih Alkitab dan Sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, dan mendapatkan menyelisih ijma'nya salaf, maka ketahuilah aku ini adalah orang yang akan merujuk kepada kebenaran tersebut, baik ketika aku masih hidup ataupun ketika aku sudah mati.
karena kebenaran itu lebih aku cintai dari siapapun manusia di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai manusia yang mau menundukkan hawa nafsu kita ketika ada dalil dari Alkitab dan Sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Buktikan ketundukan kita kepada dalil kalau kita memang adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma asli ulata umurina, Allahumma asli sya'nahum, Allahumma alihim ila sunnati rasulikal karim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'da'ika a'da'ad-din minal yahudi wal nasara wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.